Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, tahukah kamu alasan Yerusalem disebut kota suci tiga agama samawi? Ada cerita apa di balik ini? Simak video berikut ini. Magnet Yerusalem terdapat pada arti spiritualnya. Sejak dulu ia dipercaya sebagai kota suci tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yudaisme. Yerusalem dikultuskan oleh agama dan tradisi, hingga sejarah dan teologi. Hampir di setiap sudut kota Yerusalem dapat ditemui tempat-tempat suci, dan rumah-rumah ibadah dari berbagai pemeluk agama. Bagi umat Muslim, Yerusalem adalah ula al-Qiblatain wasalis al-Haramain, yaitu awal mula kiblat sekaligus sebagai kota suci ketiga, setelah Mekah dan Madinah. Di kota ini Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj, mulai dari Mekah ke Yerusalem, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan malam tersebut menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara Mekah dan Yerusalem, sebagai kota suci bagi umat Muslim. Menurut Rashid Khalidi, menyebutkan, Khalifah kedua Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada tahun 638 Masehi. Pasukan Islam masuk ke Al-Quds di Yerusalem dan mengusir tentara Bizantium. Penduduk Yerusalem sepakat bahwa kota suci itu hendaknya diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dikala itu Khalifah Islam tersebut mengeluarkan ikrar yang masyhur bagi Yerusalem. Selama di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Yerusalem berada pada era keemasan. Perdamaian dan toleransi antar umat beragama terjalin begitu erat. Seluruh pemeluk agama yang ada di Yerusalem benar-benar bisa merasakan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi umat Kristen, Yerusalem melambangkan simbol kesucian. Meskipun lahir di Bethlehem dan tumbuh di Nazaret, namun di Yerusalem yang magis itulah Yesus hidup, berkarya, wafat dan bangkit. Yerusalem menjadi tempat di mana gereja pertama kali lahir, serta tempat awal mula berkembangnya komunitas Kristen di dunia. Di Yerusalem terdapat jalan yang diberi nama Via Dolorosa atau Jalan Salib. Menurut kepercayaan Kristen, jalan selebar 2,5 meter tersebut menjadi saksi Yesus disalib, yang kemudian dianggap sebagai simbol pengorbanan dalam menebus dosa umat manusia. Via Dolorosa menjadi salah satu destinasi wajib bagi para peziarah Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Sementara bagi kaum Yahudi, Yerusalem merupakan satu-satunya kota suci yang dijanjikan kepada mereka. Berdasarkan kepercayaan Yudaisme, Yerusalem merupakan kota pilihan yang dianugerahkan Tuhan Yahweh yang harus terus diperjuangkan. Dalam setiap doa harian, kaum Yudaisme kerap kali menyebut Yerusalem. Bagi kaum Yahudi, tanah yang dijanjikan bukan hanya suatu ungkapan heroik untuk mengklaim kepemilikan Yerusalem, namun juga mempertahankan, memelihara, dan menjamin kesakralan Yerusalem sebagai kota yang dikultuskan. Dalam kitab Mazmur, atau yang bagi sebagian kalangan Muslim dikenal dengan kitab Zabur, terdapat penggalan pujian yang begitu agung terhadap Yerusalem. Jika aku melupakan engkau, oh Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jika aku tidak mengingat engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Jika aku tidak memilih Yerusalem sebagai puncak sukacitaku, jangan biarkan aku bernyanyi lagi. Masing-masing penganut agama Samawi pasti mendambakan berdoa dengan kusyuk di kawasan suci Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa, Gereja Makam Kristus, atau Tembok Ratapan yang sekarang disebut sebagai Tembok Barat. Yerusalem pantas disebut sebagai miniatur peradaban dunia. Di setiap sudut kota,
ribuan umat beragama dengan khusyuk menyembah Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing. Apa pendapatmu terhadap kota suci ini? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.